saya Drivena Deananda Catmiko dari kelas 2018C. Di video ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai COVID-19 atau disebut juga dengan Corona. Selamat menyaksikan video berikut. Terima kasih. Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin pertama, yaitu mengapa kita harus di rumah. Jadi, ada beberapa hal mengapa kita harus di rumah. Yang pertama ialah untuk mengurangi paparan dari COVID-19. Nah, jadi COVID-19 ini penyebarannya atau penularannya ialah melalui droplets, di mana droplets yang kita dapatkan di saat kita berbicara dengan seseorang, di saat batuk ataupun bersin. Kemudian yang kedua adalah untuk social distancing atau di rumah aja. Nah, dengan di rumah aja, jadinya kita mengurangi untuk bertemu dengan orang lain, dimana kita nggak tahu orang itu dia membawa virus COVID-19 atau enggak. Kemudian yang ketiga ialah tidak ada gejala atau asymptomatic carrier. Jadi ada orang yang dia itu nggak ada gejala sama sekali, tapi sebenarnya dia itu membawa virus COVID-19 tersebut. Jadi kan bahaya kalau misalnya si asymptomatic carrier itu dia masih kegiatan di luar atau bertemu orang banyak. Jadi tolong di rumah aja. Kemudian yang keempat, yaitu buat yang masih muda, yang masih merasa oh imunnya masih bagus nih, imunnya masih kuat dan lain-lain. Nah, kalau ternyata kalian itu asymptomatic carrier, terus kalian pulang tuh ke rumah. Nah, di rumah ada orang tua, ada kakek nenek, saudara yang lain, terus habis itu ada yang punya penyakit pembawa kayak diabetes, jantung, dan lain-lain itu. Nah, itu bahaya buat mereka. Kitanya nggak apa-apa, tapi kan kasihan orang yang ada di sekitar. Yang mestinya mereka bisa nggak tertular, malah jadinya kita yang nularin, ya kan? Jadi, untuk kalau misalnya kalian mau keluar dan itu benar-benar mendesak, nggak apa-apa keluar. Tapi jangan lupa pakai masker. Terus habis itu kalau habis keluar, jangan lupa bajunya diganti semua. Terus mandi, cuci tangan, cuci kaki, baru deh kalian kalau mau salaman sama yang orang-orang rumah, nggak apa-apa. Oke? Nah, oke teman-teman. Jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang perjalanan alamiah penyakit COVID-19. Tapi sebelumnya mohon maaf ya kalau misalkan ada suara berisik gitu, soalnya di rumahku lagi ada tukang kerja di situ. Nah, oke lanjut. Jadi perjalanan alamiah penyakit COVID-19 ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap prepatogenesis, yang kedua tahap patogenesis, dan yang terakhir tahap postpatogenesis. Pada tahap prepatogenesis nih, dia itu tahap dimana virus itu menginfeksi manusia. Virus apa sih kak namanya? Nah, namanya itu 2019 Novel Coronavirus atau yang biasa kita sebut dengan 2019 nCoV. Kenapa sih kak kok namanya 2019 Novel Coronavirus? Nah, 2019 itu tahun ditemukannya virus ini, sedangkan novel itu artinya terbaru, jadi terbaru ditemukan dari keluarga coronavirus. Coronavirus itu adalah keluarga virus yang emang udah ada dari sejak dulu. Jadi 2002 atau 2003 itu emang udah pernah booming tentang virus ini. Jadi bukan baru sekarang aja. Tapi yang sekarang baru booming ini ya dari jenis yang namanya 2019 Novel Coronavirus. Coronavirus ini adalah virus zoonotik. Virus zoonotik itu virus yang berasal dari hewan yang bisa ditularkan ke manusia. Yang virus ini tuh menyerang saluran pernafasan, baik saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah pada manusia. Selanjutnya, tahap patogenesis. Tahap patogenesis itu dibagi menjadi 2, yaitu tahap masa inkubasi sama tahap penyakit dini. Jadi berapa lama sih kak masa inkubasinya coronavirus ini? Nah, jadi masa inkubasinya itu sekitar jadi masa inkubasinya itu hingga 14 hari. Jadi mulai dari orang ini terpapar
dia belum tentu langsung menunjukkan gejala. Jadi bisa jadi dia itu menunjukkan gejala setelah seminggu atau setelah 10 hari atau bahkan setelah 14 hari dia baru menimbulkan gejala. Nah, dari pertama menimbulkan gejala ini disebut tahap penyakit dini. Apa aja sih Kak gejalanya? Gejalanya itu ya gimana sih yang namanya kita diserang virus dari saluran pernapasan atas? Ya sama kan kayak kita batuk pilek biasanya gitu. Ya like demam, pusing, radang tenggorokan atau bahkan susah nelen, badan lemes sama batuk. Itu gejalanya. Tapi kalau misalkan tahap yang lebih lanjut nih, tahap penyakit yang lebih lanjut, dia itu bisa menyerang saluran pernapasan bawah. Jadi virus ini selain menyerang saluran pernapasan atas, dia juga menyerang saluran pernapasan bawah, like bronkitis atau pneumonia. Apa sih Kak pneumonia itu? Nah, pneumonia itu yaitu radang pada paru-paru kita, di mana paru-paru kita itu berisi cairan atau lendir. Dan pada kondisi terberat dari pneumonia ini bisa menyebabkan gagal bernapas atau inflamasi berat sehingga berujung pada kematian teman-teman. Nah, dampak dari coronavirus ini bisa menyebabkan respon imun tubuh kita itu meningkat. Respon imun kita itu berlebihan. Jadi dari peradangan atau inflamasi tubuh kita yang berlebihan, itu menyebabkan respon imun tubuh kita berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan pada organ tubuh. Nah, kerusakan pada organ tubuh ini yang bisa menyebabkan kematian, yang bisa mengancam nyawa kita. Tapi sebenarnya coronavirus ini nggak semuanya membunuh kok. Contohnya nih, kasus yang kemarin di mana? Di Cina, itu ada yang gejalanya itu udah berat banget, yang terserang itu udah pernapasan bawah, udah pneumonia, tapi dia itu masih sembuh karena yang terserang ini anak umur 23 tahun. Jadi respon imun tubuhnya itu masih bagus. Sistem imun tubuhnya itu masih bagus. Jadi dia bisa sembuh dengan sendirinya. Beda lagi sama kasus kalau menyerang lansia atau orang yang emang udah punya penyakit bawaan, penyakit autoimun atau diabetes dan semacamnya. Nah, itu orang yang udah lansia, yang udah punya penyakit bawaan inilah yang bisa menyebabkan kematian. Jadi nggak semuanya virus corona itu menyebabkan kematian kok teman-teman. Yang penting sistem imun tubuh kita itu baik, kita bisa sembuh kok sebenarnya. Nggak semuanya menyebabkan kematian. Nah, itu tadi yang disebut dengan perjalanan alamiah penyakit corona atau yang disebut dengan COVID-19. Dalam kasus corona ini, level of prevention-nya yaitu yang pertama ada pencegahan primer, di mana di dalamnya itu ada health promotion atau promosi kesehatan. Dalam kasus corona ini, promosi kesehatannya itu seperti apa yang pernah disampaikan oleh pemerintah, yaitu untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu dengan cara cuci tangan yang bersih, lalu menggunakan etika batuk dan bersih yang tepat, menghindari bepergian, terutama berpergian secara kelompok dan berpergian ke tempat di mana banyak keramaian. Dan bila tetap terpaksa berpergian, sebaiknya menggunakan pakaian yang tertutup, menggunakan topi atau penutup kepala, dan juga jangan lupa menggunakan masker. Hindari pula memegang fasilitas publik kecuali bila terpaksa. Dan sepulang dari berpergian, segeralah merendam pakaian yang telah kalian gunakan di dalam air yang berisi deterjen. Dan juga jangan lupa jika saat bepergian juga jaga jarak 1-2 meter dengan orang lain. Lalu untuk pencegahan primer sendiri juga ada perlindungan khusus, di mana perlindungan khusus ini bertujuan untuk mewajibkan seseorang yang beresiko terkena virus tersebut untuk segera mengecekkan keadaannya. Orang yang beresiko terkena virus corona tersebut itu seperti orang yang pernah berpapasan atau bertemu dengan pasien yang positif terpapar corona. Yang kedua itu bagi orang yang pernah bepergian dari negara yang pernah terjangkit corona. Dan yang ketiga bagi orang yang merasakan demam, batuk, pilek, dan sesak nafas. Itu bagi ketiganya itu sangat disarankan untuk
memeriksakan keadaannya tersebut segera ke rumah sakit. Lalu untuk yang kedua yaitu pencegahan sekunder, di mana di dalamnya ada diagnosis dini dan pengobatan dini. Untuk mendiagnosis secara dini bisa dilakukan dengan tes lab yang bertujuan untuk mendeteksi adanya sampel SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Sedangkan untuk pengobatan sementaranya masih menggunakan kloroquine dan Avigan. Dalam pencegahan sekunder juga ada disability limitation, di mana pada disability limitation ini pasien yang sudah positif terkena corona segera diisolasi di rumah sakit yang sudah dirujuk dan juga segera diberikan pengobatan agar virus corona pada pasien tersebut tidak bertambah parah. Lalu yang ketiga juga ada pencegahan tersier. Bagi pasien yang sudah sembuh dari virus tersebut, ada baiknya untuk tetap menjaga kesehatan tubuhnya dan juga tetap berada di dalam rumah agar pasien tersebut tidak terkena atau terpapar virus corona lagi. Apa saja kemungkinan terbesar yang dapat terjadi? Kemungkinan terbesar yang dapat terjadi dapat kita lihat dari beberapa aspek, seperti dari aspek pendidikan, di mana sekolah dan kuliah diliburkan. Ini membuat proses belajar mengajar menjadi kurang efektif, karena yang awalnya sistemnya tatap muka diganti menjadi sistem tugas dan sistem kuliah online. Dan juga liburnya sekolah dan kuliah membuat beberapa mata pencarian menurun pendapatannya, seperti tukang ojek online dan pedagang kecil di sekitar sekolah maupun kampus tersebut. Lalu ada juga dari aspek ekonomi sosial, di mana terjadi penurunan devisa dari wisatawan, terjadi penurunan produktivitas dari ekspor Indonesia ke beberapa negara lain, dan juga yang paling terasa adalah beberapa barang harganya melonjak tinggi, seperti masker, hand sanitizer, dan juga beberapa jenis rempah-rempah, seperti kunyit, dan sebagainya. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kelima, yaitu APD yang dibutuhkan. Apa sih APD itu? APD ialah alat pelindung diri. Nah, hal paling penting dari sebelum menggunakan APD ini ialah jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cairan antiseptik. Kemudian, hal pertama dari APD ialah menggunakan sarung tangan. Kemudian yang kedua ialah memakai setelan baju atau yang biasa kita sebut jas hazmat. Nah, gunanya adalah untuk melindungi area tubuh kita. Kemudian yang ketiga ialah memakai masker, di mana masker yang digunakan adalah masker N95. Gunanya untuk melindungi area mulut dan hidung. Kemudian yang keempat ialah memakai kacamata. Nah, kacamata yang diminta atau yang dimaksud ini ialah kacamata Google. Kacamata yang berguna untuk melindungi area mata. Kemudian, yang kelima ialah memakai helm atau disebutnya visor. Nah, helm ini gunanya untuk melindungi area kepala. Dan pada kaca helmnya itu digunakan untuk melindungi agar tidak terkena cairan infeksius ke daerah wajah. Kemudian yang terakhir memakai sarung tangan panjang. Nah, setelah itu udah deh, APD-nya udah lengkap. Jadi gunanya APD ialah untuk melindungi risiko tertularnya dari penyakit infeksi.
Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Yep. Nope. Penyebaran kurva COVID-19 dibagi menjadi dua, ada common sort epidemic dan propagated epidemic. Nah, COVID-19 ini termasuk ke propagated epidemic. Mengapa demikian? Karena penyebarannya itu dari orang ke orang, baik langsung maupun melalui vektor, sehingga relatif lama waktunya. Selain itu, dipengaruhi oleh kepadatan penduduk serta penyebaran anggota masyarakat yang rentan terhadap mobilitas dari penduduk setempat. Masa epideminya cukup lama dengan situasi peningkatan jumlah penderita dari waktu ke waktu. Anggota masyarakat lebih memperhatikan penyebaran geografis yang sesuai dengan generasi kasus. Kasus konfirmasi COVID-19 bertambah setiap harinya. Hari ini Selasa tanggal 24 Maret 2020, total kasus COVID-19 mencapai 686 orang yang tersebar di 24 provinsi, dan yang sembuhnya itu 30 orang serta yang meninggalnya itu 20 orang. Poin ke-10 yaitu bagaimana sih resiko saat kita berada di public area. Saat ini di dunia sedang dilanda oleh virus yang mematikan, yaitu virus COVID-19. Siapa sih sekarang yang gak tahu tentang virus COVID-19? Kita dapat mendapatkan berita di media sosial, televisi, semuanya sudah menceritakan, sudah menjelaskan bagaimana gejalanya, bagaimana cara kita mencegahnya, dan sudah dilakukan berbagai hal pemerintah agar Indonesia dapat sedikit mengurangi tentang penyebaran virus tersebut. Dalam waktu yang cukup cepat, virus tersebut dapat mengganggu saluran pernafasan, demam, dan menyebabkan munculnya banyak gejala-gejala yang lain. Virus COVID-19 ini dia sangat mudah menyebar. Hanya dengan kita berkontak dengan si pasien yang sudah terkena oleh COVID-19 ini. Kita hanya berjabat tangan, mungkin kita juga dapat tertular karena udara, yaitu bisa lewat dengan batuk atau bersinnya si penderita yang mengenai kita. Kita sudah langsung bisa tertular oleh COVID-19 tersebut. Bahkan saat ini, per tanggal 24 Maret, sudah banyak sekali pasien-pasien penderita virus COVID-19 yang dia tidak memunculkan gejala sama sekali, tapi dia terkena COVID-19. Bagaimana itu tidak mengerikan? Sampai banyak pemerintah sudah membuat tentang masyarakat yang harus lockdown, yang harus mematuhi, yang harus tidak menimbun masker, tidak menimbun makanan. Hal tersebut sangat tidak efektif. Dan karena penularannya itu sangat cepat dan sangat mudah, resiko paling besar saat kita berada di public area adalah saat kita berkontak dengan pasien. Nah, kita kan nggak tahu tuh mana yang dia sudah terkena virus COVID-19, mana yang dia tidak. Maka dari itu pemerintah sudah menjalankan yaitu lockdown seperti negara-negara yang lain. Tapi sampai saat ini mirisnya masyarakat Indonesia masih banyak yang belum bisa melakukan hal tersebut. Memang mungkin banyak beberapa alasan mereka yang bekerja, mereka yang tidak bisa bekerja di rumah terutama. Tapi menurut saya, dengan cara mereka memaksakan seperti itu, maka penularan virus tersebut akan semakin cepat dan akan semakin mudah dan tidak akan cepat berakhir. Sebaiknya, resiko terbesar kita saat di public area sudah terlihat banyak. Sudah terlihat saat kita berkontak dengan si pasien tersebut, kita dengan mudahnya untuk tertular. Saat kita misalnya di Indomaret,
kita memegang benda, memegang suatu belanjaan yang dia habis dipegang oleh si penderita, kita sudah akan terkena virus COVID-19. Dengan mudahnya COVID-19 tersebut menularkan. Maka dari itu, hal-hal yang perlu dilakukan saat kita berada di public area adalah: pertama, menjaga jarak minimal 1 meter. Kedua, tidak saling bersentuhan dengan siapapun. Ketiga, tidak memegang benda apapun yang sering dipegang oleh orang lain. Seperti nih, lift. Saat kita menekan tombol lift, seharusnya kita memakai jari yang ini. Dan yang terpenting, yang keempat adalah kita sering cuci tangan menggunakan sabun. Ingat, saat kita ada di public area sangat besar kemungkinan kita untuk tertular. Maka dari itu, lockdown itu harus kita lakukan semuanya. Semua masyarakat harus mematuhi tentang lockdown. Segitiga epidemiologi adalah hubungan antara 3 faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit. Yang pertama, host yaitu manusia, yang kedua, agent yaitu coronavirus, dan yang ketiga, environment atau lingkungan. Dari segi lingkungan saat ini, yang harus kita lakukan adalah cuci tangan, karena penularan COVID-19 melalui droplets yang keluar melalui batuk atau bersin. Sehingga penting untuk kita selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering. Untuk memastikan jika kita tidak sengaja menyentuh droplets itu, kita bisa membersihkannya. Dan juga penting jangan menyentuh wajah dengan tangan yang belum bersih. Dalam kasus COVID-19 ini, dari segitiga epidemiologi, peran agen memberatkan batang pengungkit, sehingga batang pengungkit mengarah ke arah agen. Sehingga penting bagi kita selalu cuci tangan dengan cara yang benar dan sering, penting untuk tetap di rumah saja.